Saya Christian Gereja, Anda menyaksikan obrolan malam. Indikator Politik Indonesia merilis survei elektabilitas bakal calon presiden. Hasilnya Ganjar Pranowo rebound usai PD Perjuangan dan P3 mendeklarasikan sosok Ganjar sebagai baca pres. Survei ini dilakukan 30 April hingga 5 Mei. Artinya, sepekan setelah PDIP mendeklarasikan Ganjar sebagai baca pres partai Banteng Bermoncong Putih tersebut. Jika sebelumnya pada April 2023 elektabilitas Ganjar sempat menyentuh 19,8% pasca dideklarasikan. Elektabilitasnya rebound ke angka 29,3% atau naik 9,5%. Sementara pada periode yang sama pula baca pres Gerindra Prabowo Subianto mengalami kenaikan sekitar 2%. Baca pres Koalisi Perubahan Anies Baswedan justru turun 0,9%. Menurut Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi, kepuasan publik terhadap Presiden Jokowi menjadi variabel penentu menurunnya elektabilitas Anies Baswedan. Ya, trennya begini, suara Ganjar itu rebound ya di survei pasca deklarasi PD Perjuangan maupun P3 ya. Ada reboundnya cukup tajam ya, dari 19,8 naik. Lagi-lagi yang berturun adalah TTTJ ya, jadi pasca kemarahan terhadap pembatalan Indonesia sebagai tuan rumah, itu publik mulai melupakan, ya mereka mulai melirik Ganjar lagi, tetapi tidak menurunkan elektabilitas Pak Prabowo. Pak Prabowo masih naik di bulan Mei awal. Nah, ada tren penurunan, sedikit penurunan ya terhadap Mas Anies. Lagi-lagi bukan karena faktor pembatalan ya, tapi kita udah tes berkali-kali, itu faktor approval rating. Ya, approval rating Pak Jokowi yang trennya positif dalam beberapa bulan terakhir, dan itu menekan. Nah, seberapa besar efek Jokowi dan deklarasi terhadap elektabilitas para baca pres? Bagaimana strategi dari baca pres lain untuk mendongkrak atau mengatrol elektabilitas dari masing-masing jagoannya? Saya ajak Anda ngobrol dengan sejumlah perwakilan baca pres yang sudah bergabung secara virtual. Saya sapa sejumlah narasumber yang bergabung secara virtual. Ada Dhanil Anzar Simanjuntak, juru bicara Prabowo Subianto, kemudian Herzaki Mahendra, Kepala Bakomstra Partai Demokrat, ada Bang Deddy Sitorus, Sekretaris Tim Relawan Pemenangan Ganjar, dan Bawono Kumoro, peneliti Indikator Politik Indonesia. Selamat sore, Bapak-Bapak. Nah, sudah muncul semua. Terima kasih sudah bergabung di obrolan malam. Sore. Ya, sore Christian. Ya, selamat sore semua. Christian. Terima kasih. Tadi bagiannya Bang Deddy Sitorus sudah kami tampilkan karena itu di-highlight oleh Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi. Jadi saya mau ke Bang Dhanil. Bang Dhanil, karena tadi pertanyaannya adalah seberapa besar sebenarnya efek Jokowi dalam hal ini, bahwa baca pres Prabowo Subianto kan juga adalah bagian dari pemerintahan. Dan saat ini menempati urutan pertama atau kedua di beberapa lembaga survei, kompetitif sekali dengan baca presnya Bang Deddy Sitorus. Tapi apa strategi yang bakal dilakukan oleh Prabowo Subianto kalau Ganjar Pranowo kan kemarin deklarasi kemudian rebound 9,5%. Kalau Prabowo Subianto apa yang bakal dilakukan untuk bisa mengatrol elektabilitas yang sudah dicapai hari-hari ini? Pak Prabowo, Christian akan tetap fokus sebagai Menteri Pertahanan karena salah satu cara untuk dapat bonus elektoral itu adalah terus memperkuat pertahanan Indonesia, memberikan kinerja beliau sebagai Menteri itu semakin baik dari hari ke hari. Itu tentu strategi pertama. Kemudian kedua tentu melalui peningkatan kinerja sektor pertahanan, artinya juga kita berkomitmen mendorong kinerja yang lebih baik pemerintahan Pak Jokowi. Karena seiring dengan kinerja yang baik di pemerintahan
Pak Jokowi, tentu itu kita harapkan dapat memberikan bonus elektoral untuk Pak Prabowo dan Partai Gerindra. Jadi pada saat ini fokus Pak Prabowo tetap pada membantu Presiden agar kinerja pemerintahan jauh lebih baik dari hari ke hari sampai dengan 2024 nanti. Oke, itu variabel pertama kalau mau berharap ada efek Jokowi. Tapi variabel kedua, kapan deklarasi Bang Daniel? Prabowo Subianto sudah punya Koalisi Indonesia Rakyat, katanya belakangan akan bergabung Golkar, tapi kapan deklarasi 3 partai? Bang Herzaki bersama Partai Keadilan Sejahtera dan Nasdem sudah deklarasi. Pak Prabowo nih yang belum dideklarasikan nih, Bang Daniel. Setiap wawancara, Christian selalu ngebet untuk tahu kapan deklarasi. Jadi sabar sedikit. Jadi Inggris masih jauh. Jadi sabar-sabar. Insya Allah kita akan segera deklarasi. Kita akan mempersiapkan semuanya secara matang. Apalagi ini waktu sangat panjang dalam politik, ini tentu relatif panjang sampai dengan September nanti. Tentu kita mematangkan dan ingin memastikan Pak Prabowo memperoleh pasangan yang tepat dan bisa mengkatrol elektoral beliau, karena pada saat ini Gerindra dan PKB terus menggodok semua potensi cawapres yang bisa membantu dan mendampingi Pak Prabowo nanti pada kontestasi di 2024. Yang kedua, Frisian, seperti yang saya sebutkan dalam setiap wawancara kita, Pak Prabowo akan terus berkomunikasi dengan semua pihak, dan insya Allah akan beberapa hari ke depan, besok atau hari Minggu, beliau juga akan silaturahim dengan Pak SBY, Ketua Dewan Pertimbangan Demokrat di Pacitan, ya. Jadi semua pihak kita ajak bicara dengan 2 tujuan yang sering saya sebutkan berulang-ulang. Satu, kalau cocok formasi capres dan cawapres, ya kita bekerja sama. Kemudian kedua, ya kita buat komitmen untuk menjaga demokrasi yang sehat. Kita ingin memastikan kompetisi yang sehat. Frame-nya adalah berlomba-lomba dalam kebaikan, atau dalam agama saya sering disebut dengan istilah fastabiqul khairat. Ya, baik. Kalau saya ke Bang Herzaki, baca pres yang didukung oleh Partai Demokrat, Partai Nasdem dan PKS justru turun 0,19%, elektabilitasnya dibanding dengan periode yang sama, periode sebelumnya di April. Kemudian juga kalau berharap pada variabel lain kan deklarasi sudah Desember ya. Deklarasi Pak Anies, kemudian kalau berharap efek Jokowi dari berbagai lembaga survei termasuk lembaga surveinya Mas Bawono menunjukkan bahwa tidak ada efek karena Anies Baswedan dengan nama Koalisi Perubahan dipersepsikan menjadi antitesa dari seorang Jokowi. Lantas bagaimana strategi berikutnya, karena di berbagai lembaga survei nomor 3 nih, Bang Herzaki? Ya, terima kasih Mbak Christian. Pertama kami mau berterima kasih kepada teman-teman indikator ya. Di sini ada Mas Bawono Komoro ya, yang mewakili indikator. Ada surveinya, kami cermati karena bagaimanapun survei ini menjadi penting untuk mengetahui dan memahami bagaimana situasi kita saat ini ya. Ini kan mencoba memotret atau peta saat ini, tapi namanya peta kan tentu banyak ya, banyak cara yang kita bisa gunakan gitu. Nah, kalau kami melihatnya begini gitu. Kami bersyukur saja gitu saat ini 3 besar bagaimanapun tidak tergoyahkan selama ini Mas Anies. Kalau bicara mengenai nomor 1, nomor 2, nomor 3 ini kan dalam setahun terakhir terjadi istilahnya itu perputaran gitu, saling bergantian. Jadi ini sangat dinamis ya. Nah justru disinilah kita melihat bagaimana faktor atau variabel kepastian mesin politik, siapa saja yang akan mendukung capres, lalu yang kedua siapa cawapresnya. Lalu beberapa hal seperti misalnya substansi, program kedepannya seperti apa. Ini akan menjadi faktor-faktor lanjutan yang akan menjadi penentu gitu. Karena bagaimanapun selama ini kita selalu berbicara atau melihat bahwa capres itu adalah superstar dalam konteks bahwa ya masyarakat tahunya beliau. Yang dipilih adalah capres, benar itu. Tetapi mengingat saat ini superstarnya ada 3 dengan beda yang tidak jauh-jauh amat dan sangat variatif. Antar lembaga survei ini sangat variatif, ada si A nomor 1, si A nomor 2, dan si ini di nomor 3 bisa jadi di survei yang lain. Sehingga ini perlu ini dorongan-dorongan lain gitu. Ya, dorongan-dorongan lain di antara tadi capresnya, lalu soliditas koalisinya, ya kan, lalu juga bagaimana program atau substansi yang ditawarkan. Karena kami lihat masyarakat sekarang udah makin jengah gitu.
terkait dengan politik yang sekedar atraksi belaka atau mencari sensasi. Terbukti misalnya ada partai yang suka bersensasi, tidak nambah-nambah juga elektabilitasnya, kan begitu. Nah, Partai ini yang mana nih Bang Herzaki? Partai mana? Partai apa itu Bang Herzaki? PDIP, Gerindra, kami, Demokrat kan stabil nih kecenderungan. Ya kenapa? Kita fokus pada bantu rakyat, kita fokus pada substansi politiknya, tidak atraksi atau sensasi belaka, kan begitu. Nah ini yang seharusnya dikedepankan nih ke depannya untuk 2024. Bagaimana ruang terbuka untuk semua. Oh, jadi ya, yang tiga partai di sini nggak ada kok Bang Dhanil, nggak yang sensasi, sensasi. Oh enggak loh, ini kita lihat loh, Bang Deddy ini kalau bicara di mana-mana atau kita lihat turun ke lapangan selalu buat rakyat, kan begitu. Pak Prabowo, Bang Dhanil juga bicara buat rakyat, kan begitu. Nggak pernah ada kehebohan-kehebohan atau akrobat politik nih yang kita lihat gitu ya, ya kan? Nah ini yang sangat baik. Nah dan kemudian yang kedua, yang pasti kami bertiga punya komitmen yang sama. 2024 Februari, 14 Februari, ya pemilu harus berjalan dengan demokratis, tanpa intimidasi, intervensi dan kecurangan, ya kan? Ya, berarti saya highlight ya Bang Herzaki ya tadi bahwa sosok cawapres, kemudian soliditas koalisi dan juga program kerja ini akan menjadi momentum atau menjadi variabel yang diharapkan bisa mengatrol ya elektabilitas dari yang didukung oleh Partai Demokrat yaitu Anies Baswedan. Bang Deddy, ini kan survei indikator politik ini kan sepekan ya setelah 21 April, 30 April sampai 5 Mei. Itu sepekan naik 9,5%. Ini bermakna apa buat PDIP? Anda juga bekerja di desk tim relawan pemenangan Ganjar, itu juga disolidkan. Bang Adian yang diundang oleh Mas Bawono bersama-sama dengan Bang Burhanuddin bilang itu baru sepekan. Lantas pertanyaan kami, setelah sepekan naik, apa langkah berikutnya atau strategi berikutnya Bang Deddy untuk bisa mengatrol semakin mungkin memperbesar margin dengan baca pres lain antara Ganjar Pranowo dengan baca pres lain? Bang Deddy? Iya, kalau ditanya apa artinya itu, artinya itulah potret seketika pada saat dilakukan survei. Jadi kita menghargai adanya survei-survei ini sebagai input buat kita dan juga untuk masyarakat gitu ya. Tetapi yang namanya survei kan dinamis sekali. Dia selalu bergerak seiring dengan intervensi ataupun kegiatan pendekatan yang dilakukan oleh masing-masing bakal calon presiden gitu. Nah kita terus terang kan Pak Ganjar baru ditetapkan 21 April, baru hari Minggu nanti 1 bulan. Dan beliau punya waktu yang sangat terbatas untuk dikenal di seluruh Indonesia karena Pak Prabowo kan sangat beruntung karena beliau itu menteri. Jadi sudah lama bisa muncul di panggung nasional. Demikian juga Pak Anies sebagai Gubernur Jakarta itu epicentrum politik nasional, punya panggung yang besar dan kontinu. Nah, Pak Ganjar tentu sebagai orang daerah gitu ya, orang dari Udik ya, itu tentu punya tantangan yang lebih besar untuk meningkatkan dikenalan dan kedisukaan. Nah, kalau ditanya strateginya apa? Strateginya tentu semakin banyak bertemu dengan masyarakat. Meski dengan syarat tidak meninggalkan tugas dan tanggung jawabnya sebagai Gubernur Jawa Tengah. Oleh karena itulah Pak Ganjar hanya boleh berkeliling pada bukan jam kerja hari kerja gitu ya. Jadi lebih sering pada Jumat setelah jam kerja sampai hari Minggu malam. Nah, itulah strateginya bagi kami dan tidak ada strategi yang lain. Strategi itu adalah bagaimana mendekatkan Pak Ganjar ke sebanyak mungkin orang, ke sebanyak mungkin daerah. Itu saja saya kira, karena dinamika politik pasti masih akan terus bereskalasi sehingga penetapan pada tanggal 28 Oktober yang akan datang. Baik Bang Deddy. Baik, kita lanjutkan obrolan terkait hal ini usai azan maghrib untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya berikut ini.